Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Yanti. Kali ini kita akan mempelajari tentang percobaan gelombang. Tujuan percobaan kita adalah pertama, menghitung kecepatan gelombang. Yang kedua, bagaimana membedakan cepat lambat gelombang ketika berada di udara atau dalam air. Kali ini kita menggunakan aplikasi PET untuk melakukan percobaan gelombang. Setelah terbuka, pilih bagian water, kemudian klik bagian yang warna hijau ini untuk supaya airnya memunculkan airnya. Nah, kita lihat airnya akan memunculkan gelombang. Selanjutnya, kalau kita lihat pada bagian sisi lain, maka kita lihat gelombang airnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ini adalah bagian tampak dari depan. Selanjutnya, kita ambil pengukur level water ini, kita letakkan di sini. Kemudian salah satu ujungnya kita letakkan di bagian dalam sehingga terbentuk gelombang. Kemudian kita bisa stop untuk mengukur berapa panjang gelombangnya. Kita bisa ambil alat untuk mengukur ini, kita taruh sini. Kita tahu bahwa panjang gelombang itu adalah satu bukit satu lembah. Nah, bisa kita atur hingga didapatlah panjang dari satu lambda itu adalah 1,1 cm. Ini kita paskan betul. Kemudian ini adalah alat untuk mengukur waktunya. Nah, kita tahu bahwa lambda itu juga bisa kita atur jarak dari puncak ke puncak atau jarak dari lembah ke lembah. Itu satu lambda, satu panjang gelombang. Nah, kita ukur, paskan, sehingga kita peroleh harganya 1,1 cm. Untuk mencari periodanya, kita letakkan ini dulu. Kemudian pengatur waktunya kita paskan bagian mana yang kita mau inginkan. Ini adalah di bagian titik yang paling rendah atau di lembah, maka gini kita atur sehingga nanti posisinya nanti kembali lagi ke titik paling dasarnya. Jadi waktunya kita atur waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Maka ini kita play, kita tekan tombol play. Nah, perhatikan nanti arus titik itu kembali ke bagian dasar, lalu kita matikan stopwatchnya. Nah, kita lihat, kita perhatikan pas dia di bagian dasar. Oke, kita stop. Nah, inilah waktunya untuk satu periode. Itu waktu yang dibutuhkan untuk jarak dari lembah ke lembah atau satu lambda. Sekitar kita dapatkan harganya 1,62 ya, itu waktu periodanya. Lalu kita paskan lagi cepat lambat gelombangnya, lambdanya 1,1 cm. Nanti kita masukkan ke dalam tabel. Lambdanya adalah 1,1 cm, nanti akan kita jadikan dalam meter. Lalu periodenya kita masukkan dalam kolom pada tabel.
Nah, ini harus ingat dulu ya, panjang gelombang harus dirubah senti ke dalam meter, kemudian periodenya dalam detik. Maka kita lihat, kita cari dengan kalkulator, berarti ini adalah 1,1 cm, kita kali jadikan meter, kita kali dengan 0,01, kemudian kita bagi dengan, karena periode panjang gelombang sama itu. Jadi cepat lambat gelombang adalah lambda dibagi dengan periode, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,067 meter per second. Ini lalu kita masukkan ke dalam kolom yang telah disediakan di tabel. Lakukan lagi hal yang sama dengan mengubah frekuensinya mulai dari yang minimum, lalu kita ukur berapa panjang gelombangnya, berapa periodenya, lalu kita geser ini lagi ke tengah, di bagian tengah frekuensinya dan pada bagian maksimum, lalu masukkan dalam tabel. Ini tampilan dari padnya. Kalau tadi kita pada air, sekarang pada bunyi. Nah, kita lihat ini adalah sebuah sumber bunyi. Kemudian di sini kita bisa ukur. Kita lihat dulu ya partikelnya. Jadi kalau bunyi, sebelum diberi sumber bunyi itu ada, maka partikel-partikel di sekitar sumber bunyi itu bergetar dengan jarak yang sama. Nah, kondisinya seperti ini. Pada awalnya partikel itu bergerak, kemudian kita pilih yang bagian yang box saja. Artinya ada gelombangnya, ada partikel, gerakan udara partikelnya, jadi bisa kita lihat. Ini terjadi karena adanya perubahan tekanan udara di sekitar sumber bunyi. Perubahan tekanan ini berupa rapatan dan renggangan partikel pada udara di sekitar sumber bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, artinya arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambatnya, seperti udara, air, ataupun zat padat. Kecepatan rambat bunyi berbeda-beda, tergantung kepada mediumnya. Bunyi merambat lebih cepat dalam zat padat daripada udara atau air. Sebagai perbandingan, kecepatan rambat bunyi di udara adalah sekitar 343 meter per detik, dan di dalam air kecepatan bunyi sekitar 1400 meter per detik. Namun, dalam beberapa jenis zat padat, kecepatan bunyi dapat mencapai beberapa ribu meter per detik. Baiklah Nanda, mari kita lakukan percobaannya. Langkah pertama, letakkan salah satu ujung dari pengukur grafik ini. Kemudian kita ambil alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombangnya. Nah, yang satu gelombang adalah jarak antara rapatan ke rapatan berikutnya. Ini kita atur menurut tabel yang ada di sini. Kita atur bagian tengah yang ditunjukkan dulu adalah frekuensinya bagian tengah, amplitudenya tengah. Jadi kita atur tengah, frekuensinya tengah, dan amplitudenya tengah. Oke, setelah itu kita tekan tombol stop. Kemudian kita
kita tekan tombol yang ini, kemudian kita ambil alat untuk mengukur panjang gelombangnya. Itu yang 1 lambda itu adalah jarak dari dasar lembah ke dasar lembah berikutnya. Nah, kita ukur, kita letakkan, lalu masukkan dalam tabelnya. Tabel berapa panjang gelombangnya. Ingat, Anda cm harus rubah ke dalam meter. Nah, untuk mengukur periodenya kita gunakan alatnya ini. Ini dalam satuan milisecond. Jadi kalau periodenya dalam tabel adalah dalam second, maka kita harus merubahnya ke dalam milisecond menjadi second. Nah, dengan cara mengalihkan dengan 1 milisecond itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3 second. Nah, kemudian kita atur. Ini kita mulai dari dasar ya, dasar gelombang ke dasar gelombang berikutnya. Nah, kita paskan di dasar. Setelah itu kita hidupkan tombol waktunya. Nah, kemudian kita geser dari dasar kembali lagi ke dasar waktunya untuk 1 gelombang. Periode waktu yang dibutuhkannya dipaskan ya. Jadi yang tadi kita panjang gelombang kita adalah jarak dari lembah ke lembah, waktunya ada kita masukkan ke panjang gelombangnya, dan waktu yang dibutuhkannya adalah waktu untuk 1 gelombang. Lalu kita masukkan dalam tabel. Ingat ya Nanda, ini dalam satuan milisecond, harus dirubah ke dalam detik, karena periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Lalu masukkan ke dalam tabel ini. Nah, sedangkan untuk panjang gelombangnya adalah kita masukkan dalam rumus. V itu adalah lambda per T. Lambda itu panjang gelombang, T adalah periodenya. Masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, lakukan percobaannya untuk frekuensi minimum dan frekuensi maksimum. Jadi diulangi lagi percobaannya seperti ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.